Putra mantan Lurah Ketoyan Muhammad Karno menyempatkan mampir ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo di Sumber, Banjarsari, Solo, Selasa, 24 Juni 2025, bersama teman-teman komunitas sepedanya. Saat ditemui awak media, ia berkisah bagaimana Jokowi kaget melihat petromak jatuh di depannya. Jokowi dan teman-temannya yang melaksanakan program kuliah kerja nyata, KKN, menginap di rumah milik ayahnya, Jentoy Abdul Wahab yang saat itu menjabat sebagai Lurah Desa Ketoyan, Wonosegoro, Boyolali. Saat itu belum ada listrik yang mengaliri desanya sehingga untuk penerangan mengandalkan petromak. Ya, tidur di tempat lurah. Petromak jatuh di depan Pak Jokowi. Ya memang masangnya yang nggak benar. Ya kaget, ungkapnya. Ia pun menjelaskan berbagai program saat itu dilakukan sebagai bagian dari KKN. Seperti KKN pada umumnya, program dijalankan dengan melibatkan warga sekitar. Beliau introvert tidak banyak bicara. Biasa untuk berbaur dengan kegiatan kampung bekerja sama dengan Karang Taruna, membuat papan nama, jelasnya. Ahli digital forensik Rismon Sianipar sempat menyambangi desa Ketoyan. Karno mengungkapkan wajar jika jawaban yang disampaikan perangkat desa yang saat ini menjabat tak memuaskan rasa penasaran Rismon dan rombongannya yang meyakini ijazah Jokowi palsu. Pak Rismon tidak ke tempat kami, cuma ke perangkat desa. Gak salah kalau bilang katanya karena memang gak tahu juga. Perangkat sekarang kan masih muda-muda, ungkapnya. Menurutnya, upaya Rismon tak benar-benar mencari kebenaran. Mereka hanya mencari data yang bisa membenarkan tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu. Bukan cari sebenarnya, cuma mencari pembenaran saja. Pembenar versi dia, terangnya. Ia juga membantah anggapan desa tanah kelahirannya ini baru ada sejak tahun 2000-an. Bahkan menurut cerita desanya ini sudah ada sejak zaman Belanda. Zaman Belanda sudah ada. Bapak saya jadi kepala desa tahun 1954. Menggantikan kakek saya. Sebelum 1954 sudah ada, jelasnya. Nggih, naminipun Muh Karno. Muh Karno. Ibu putranipun Pak Jendu Lurah Ketoyan. Ketoyan yang dulu Pak Jokowi sempat KKN nggih. Pakai malam Nggih. ayang lho, Pak. Oh iya nggih. Dulu kalau Pak Jokowi dulu waktu KKN di Ketoyan seperti apa? Mungkin bisa diceritakan gambarannya. Ya, beliau introvert, Pak. Introvert. Oh. Jadi dia nggak banyak bicara kayak teman-temanku ini. Aktivitasnya pada waktu KKN seperti apa, Pak? Waktu itu? Biasa untuk berbaur dengan warga kampung, kegiatan kampung. Bekerjasama dengan Karang Taruna, membuat papan nama. Nah, gitu, Pak. Ya seperti biasa orang KKN. Itu tidur di tempat jenengan berarti? Ya, Berapa bulan itu KKN-nya, Pak? 3 bulan. 3 bulan. Ya. Oh, okay. Kalau seingat Pak, memori yang Anda ingat Yang paling ingat KKN Pak Jokowi apa? Dia itu mana Pak? Lampu petromak yang jatuh itu. lampu petromak jatuh, Pak. Jatuh di depan Pak Jokowi. Oh, gimana itu, Pak? Kenapa jatuhnya? Ya memang masanya yang nggak benar. Oh. Terus belum ada listrik. oh iya. Jalanan mungkin di rakuan, belum ada listrik. Enggak jalan lagi ya kuat tapi gawil. Lebih tibone orang mlebu tapi metu. Oh, itu jatuh di depan Pak Jokowi Pak. Ya di Terus? atas meja ya. kan pakai api ya, Pak? Itu terbakar atau gimana? Enggak. Ya biasa lah petromak kayak gitu. Jatuh langsung Belum tahu mati. petromak ya? Tahu. Ya, ya, Pada waktu itu reaksinya Pak Jokowi seperti apa ketika ya, petromak ya, jatuh itu? kaget sama kayak apa ya? Takut tangannya sampai gini-gini. Kabarnya kemarin juga didatangi Pak Rismon juga. Pak Resmon itu tidak ke tempat kami, cuman ke perangkat desa. Oh, tidak ke Tidak. anu nggih. Tidak klarifikasi ke jenengan dan sebagainya. Jadi perangkat desa yang tidak ketempatan kan. Jadi dia tidak apal betul. Jadi nggak salah kalau dia bilang katanya itu nggak salah. Karena memang dia nggak tahu juga. Nah, kalau perangkat sekarang kan masih muda-muda. oh iya. Pak, kalau yang soal warga yang mengantar Pak Jokowi naik Vespa ambil gitar itu Ada masih di sana. ada juga. Ada. Bapak siapa namanya? Menghuri. Ada kejadian. Ada satu di kampung sana masih ada. Itu ambil gitar dalam rangka apa Pak? Beli bukan ambil Pak. Oh, beli nggih? Beli. Dalam rangka untuk perpisahan. Oh. Nah, kalau menanggapi Pak Jokowi diberitakan KKN-nya itu fiktif, kemudian desanya baru ada sejak tahun 2000, begitu tanggapannya gimana, Pak? Itu pembenar ya Pak. Jadi bukan cari sebenarnya tapi dia mencari pembenaran saja. Jadi dasarnya bukan cari
data yang sebenarnya, tapi benar untuk versi dia. Padahal desa itu sudah ada sejak lama ya Pak. Zaman Belanda sudah ada. Bahkan zaman Belanda ya. Ya, jadi bapak saya ada di kepala desa itu tahun 54. Itu menggantikan kakek saya. Berarti kan sebelum 54 sudah ada pemerintah. Itu batu itu KKN Pak Jokowi tahun berapa ya? 85 Pak. Nah, kalau di sini sama teman-teman ini apa Pak dalam rangka apa? Dalam rangka biasa rutin gowes Pak. Goes. Nggak ada motif lain. Oh, terus mampir. Ya, gowes. Memang kita gowesnya luar kota. Ya. Oh, memang ini komunitas atau Komunitas. komunitas sepeda? Awas, ini tuh ada tulisannya awas ini. Oh, Waras Amarga Sepeda Santai. oh iya. Ini kan Pak Jokowi lagi ulang tahun dan juga mungkin lagi kena alergi kulit. Mungkin ada doa untuk Pak Jokowi, Pak. Ya, kita dari rumah sudah teman-teman warga semua saya kira berdoa untuk mantan presiden kita ya. Betul. Jadi apapun permasalahan yang beliau alami kita tidak mau tahu, yang penting itu warga kita, pemimpin kita wajib mikul dur mendem jeruk. Gitu. Semoga lekas sehat di hari ulang tahunnya. Oke, siap.